Baik, halo semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi ke-8 yaitu menciptakan ekuitas merek. Baik, penjelasan pertama atau yang bagian A yaitu pengertian ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan kepada jasa pariwisata ataupun perusahaan. Ekuitas merek dapat tercermin dari bagaimana cara pelanggan berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek kepada perusahaan. Tantangan yang dapat membangun ekuitas merek itu sendiri yaitu memastikan pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek itu sendiri. Kemudian yang kedua atau pembahasan yang kedua yaitu tentang penggerak utama ekuitas merek. Untuk penggerak utama ekuitas merek ada 3, yaitu yang pertama pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek itu sendiri, seperti nama, merek, URL, logo, karakter, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jasa serta seluruh kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut. Ya, itulah penggerak utama dalam ekuitas merek. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang mengenai elemen merek. Elemen merek yaitu alat pemberi nama jasa yang mengidentifikasikan dan membedakan antara merek satu dan merek yang lain, seperti antara membedakan logo, karakter, yel-yel, lagu-lagu, dan lain-lain. Kriteria pemilihan elemen merek ada 6, yaitu yang pertama dapat diingat, berarti, dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan yang keenam yaitu dapat dilindungi. Merancang pemasaran holistik. Pelanggan dapat mengenal merek dari kontak merek. Kontak merek atau brand kontak adalah semua pengalaman yang membawa informasi, baik positif maupun negatif, yang dimiliki pelanggan atau prospek dengan merek, kategori produk, atau pasar yang berhubungan dengan produk atau jasa pemasaran. Ada 3 tema baru pemasaran holistik. Yang pertama, personalisasi, yang kedua, integrasi, dan yang ketiga, internalisasi. Mengangkat asosiasi sekunder, yaitu menciptakan ekuitas merek dengan menghubungkan merek ke informasi lain dalam ingatan yang memperlihatkan arti bagi konsumen. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri melalui strategi penetapan merek, dengan negara atau wilayah geografis lain melalui identifikasi asal produk, dan dengan saluran distribusi melalui strategi saluran. Begitu pula dengan merek lain melalui bahan atau pemerekan bersama, karakter melalui lisensi, juru bicara melalui pensponsoran, acara olahraga atau budaya melalui kegiatan sponsor, atau beberapa sumber pihak ketiga lain melalui penghargaan atau ulasan. Strategi penetapan merek, yaitu ada 3. Yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menetapkan beberapa elemen merek yang sudah ada, brand extension. Ada 2, yaitu perluasan lini dan perluasan kategori. Dan yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Selanjutnya, ada perluasan merek. Perluasan merek itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Keunggulan dari perluasan merek itu adalah meningkatkan peluang keberhasilan produk baru dan memiliki efek umpan balik yang positif. Lalu, kekurangan dari perluasan merek adalah dilusi merek, kanibalisme merek induk, dan yang terakhir adalah kehilangan peluang menciptakan merek dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Selanjutnya ada portofolio merek. Portofolio merek itu merupakan kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Peran khusus sebagai bagian dari portofolio adalah yang pertama flanker atau merek petarung, kedua adalah cash cow atau merek untuk dipertahankan, yang kedua adalah tingkat pemula kelas bawah atau yang sering disebut low end entry level, dan yang terakhir adalah
prestige kelas atas atau high-end prestige. Yang terakhir adalah ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan sendiri memiliki persamaan dengan ekuitas merek, yaitu sama-sama memiliki loyalitas dan penciptaan nilai. Namun perbedaan dari ekuitas merek adalah ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial. Ekuitas pelanggan sendiri memiliki arti yaitu jumlah nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk suatu merek yang merupakan tujuan dari CRM. Ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh yang pertama, akuisisi pelanggan, kedua retensi, dan yang ketiga penjualan silang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.